Info Liniaranku. Saya Bernadette Konstantia Pianasogen. Kami ini mahasiswa semester 6 dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan beberapa materi tentang pengantar penyakit tropis dan mikosis, penyakit menular seksual, dan penyakit saluran pernapasan. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke dalam videonya. Materi yang pertama adalah pengantar ilmu tropis dan mikosis. Bagian yang pertama adalah dasar teori hubungan iklim tropis dan penyakit infeksi menular. Iklim tropis mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan juga musim hujan. Nah, iklim yang panas dan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun membuat iklim tropis mempunyai ciri-ciri suhu udara tinggi dan hangat serta tekanan udara yang tinggi. Hal ini sangat mempengaruhi pembentukan perkembangbiakan agent penyakit dan juga mendukung replikasi gen patogen. Materi yang kedua adalah penyakit infeksi. Pada pengendalian penyakit tropis berbasis riwayat alamiah penyakit. Penyakit yang pertama adalah penyakit kusta. Nah, kusta ini dapat menyerang dari segala usia, tetapi kelompok yang paling rentan adalah usia 25-35 tahun. Nah, faktor risiko terjadinya penyakit kusta adalah personal hygiene, kepadatan hunian, riwayat kontak dengan penderita, dan juga kondisi sosial ekonomi. Kusta tanpa gejala ini, bakteri masuk ke dalam tubuh manusia dan membelah diri menjadi dua. Pada saat bakteri masuk ke dalam tubuh manusia, penderita tidak menyadari jika sudah terinfeksi. Gejala awal penyakit kusta adalah bercak putih seperti panu dan juga lesi merah di bagian tubuh tertentu disertai dengan mati rasa. Gejala klinis selanjutnya ialah menyebabkan kelumpuhan atau kecacatan, amputasi pada jari tangan atau kaki, dan bisul kronik pada bagian kaki yang tak kunjung sembuh. Kusta ini umumnya dapat ditangani dan jarang menyebabkan kematian, tetapi dia hanya menyebabkan kelumpuhan atau kecacatan. 5 tingkat pencegahan penyakit. Yang pertama itu promosi, melakukan edukasi atau penyuluhan kesehatan tentang kusta dan juga perilaku hidup bersih dan sehat. Yang berikut adalah proteksi, menjaga kebersihan lingkungan dan personal hygiene. Yang berikut adalah screening, melakukan pemeriksaan sampel kulit aktif dengan cara dikerok. Yang berikut adalah pengobatan, pemberian multi drug terapi tipe multibasilar. Yang terakhir adalah rehabilitasi, meliputi latihan fisioterapi untuk otot yang lumpuh, terapi okupusi, dan konseling. Penyakit yang kedua adalah penyakit polio. Kelompok yang rentan mengalami polio adalah anak balita. Faktor risiko terjadinya polio adalah riwayat imunisasi polio, tempat tinggal, dan kepadatan hunian. Polio tanpa gejala adalah virus ini sudah masuk ke dalam tubuh anak tanpa gejala, tetapi virus ini sudah dapat menularkannya kepada anak-anak yang lain. Gejala awal polio adalah demam, kelelahan, dan nyeri pada seluruh anggota badan. Gejala klinis selanjutnya ialah menyebabkan kelumpuhan. Virus polio ini menyebabkan kematian karena virus ini mempengaruhi otot-otot yang membuat kesulitan bernapas. 5 tindakan pencegahan penyakit. Yang pertama itu promosi, adalah melakukan edukasi penyuluhan kesehatan tentang polio. Yang berikut adalah proteksi, itu melakukan imunisasi polio, menjaga kesehatan lingkungan, personal hygiene dan sanitasi. Yang berikut adalah screening. Ini adalah screening dari rumah ke rumah untuk mencari suspek AFP dan juga melihat situasi kesehatan anak, meliputi riwayat imunisasi anak dan juga kesehatan lingkungan di sekitar rumah. Yang berikut adalah pengobatan, adalah memberikan obat pada rasa nyeri. Yang terakhir adalah rehabilitasi, adalah melakukan fisioterapi pada otot yang lumpuh dan juga konseling. Kita masuk pada bagian yang ketiga, adalah penyakit mikosis. Penyakit yang pertama adalah dermatofitosis. Jamur dermatofit ini masuk ke dalam jaringan tubuh manusia yang mengandung keratin seperti kulit, kuku, dan rambut. Hubungannya dengan iklim tropis adalah jamur ini dapat berkembang biak dengan baik di daerah dengan kondisi lembab dan hangat. Penyakit yang kedua adalah penyakit pityriasis versicolor. Jamur Melazezia ini pada dasarnya hidup di kulit manusia. Hubungannya dengan iklim tropis adalah pada saat musim kemarau atau panas, manusia ini memproduksi banyak keringat, sehingga pada saat yang sama juga jamur ini berkembang biak dengan baik karena kondisi yang lembab. Penyakit yang ketiga adalah Candidiasis superficialis. Jamur Candida ini memang pada dasarnya hidup di kulit manusia. Hubungannya dengan iklim tropis adalah jika terjadi perubahan musim dari musim kemarau ke musim penghujan, membuat sistem imun manusia itu menurun, sehingga jamur jenis ini dapat berkembang biak dengan baik. Yang berikut penyakit yang keempat adalah penyakit Tinea nigra. Jamur Hortaia wernicki ini hidup di tanah dan akan berpindah ke lapisan epidermis manusia. Hubungannya dengan iklim tropis adalah bakteri ini berkembang biak dengan baik di daerah pesisir yang lembab. Penyakit yang terakhir adalah Tinea pedis. Jamur Epidermophytophlocussum ini menginfeksi kaki pada saat berada di kondisi yang lembab. Hubungannya dengan iklim tropis adalah bakteri jenis ini dapat berkembang biak dengan baik di pesisir yang lembab.
Materi yang kedua adalah penyakit menular seksual. Bagian yang pertama adalah penyakit menular seksual dengan infeksi lokal dan sistemik serta perbedaannya. Saya ambil dua contoh penyakit, yaitu sifilis dan herpes. Sifilis ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum, sedangkan herpes disebabkan oleh dua virus, yaitu herpes simplex virus 1 dan herpes simplex virus 2. Nah, bakteri Treponema pallidum ini menginfeksi manusia melalui luka di mulut dan alat kelamin, sedangkan virus herpes 1 ini menginfeksi manusia melalui cairan dari mulut ke mulut, sedangkan herpes yang kedua ini menginfeksi manusia melalui kontak langsung dengan luka penderita yang terinfeksi dan juga cairan tubuh penderita yang terinfeksi. Penyakit sifilis ini ditandai dengan luka disertai mati rasa di bagian mulut, bibir, dan alat kelamin, sedangkan herpes ini ditandai dengan luka lecet atau cairan merah yang berisi lepuhan merah yang berisi cairan di bagian anus, alat kelamin, dan juga bibir. Bagian yang kedua adalah Windows period atau biasa disebut dengan periode jendela. Pada tahap ini HIV itu sudah masuk ke dalam tubuh, tetapi penderita belum menunjukkan tanda dan gejala khusus di mana penderita itu masih tampak sehat. Pemeriksaan dilakukan pada tahap ini adalah pemeriksaan tes antibodi HIV itu masih menunjukkan hasil yang negatif karena kadar antibodi di dalam tubuh itu belum cukup untuk terdeteksi. Nah, antibodi yang terkumpul itu membutuhkan waktu selama 3 bulan. Walaupun pemeriksaan tersebut hasilnya masih negatif, tetapi penderita sudah dapat menularkan virus itu kepada orang lain. Bagian ketiga, saya akan menjelaskan tentang mengapa wanita dan penderita PMS ini lebih berisiko terinfeksi HIV. Dijelaskan dari beberapa aspek. Yang pertama itu aspek biologis. Pada wanita itu struktur dalam vagina itu banyak lipatan sehingga membuat permukaan menjadi luas, dan dinding vagina itu sangat tipis sehingga mudah terluka. Ini yang mempengaruhi air mani yang terinfeksi itu dapat bertahan lama di dalam organ vagina. Pada penderita PMS itu, jika penderita PMS itu sudah sakit, maka akan mengalami penurunan sistem kekebalan tubuh sehingga virus HIV ini dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh manusia dan menyerang sel CD4 yang berperan penting dalam sistem kekebalan manusia. Yang kedua adalah faktor sosial. Pada wanita itu, wanita sukar menolak hubungan seksual dengan pria dan tabu membicarakan tentang seks atau kesehatan reproduksi. Pada penderita PMS itu, faktor sosial adalah penggunaan jarum suntik bersama atau donor darah, transplantasi organ, maupun narkoba. Yang ketiga adalah faktor ekonomi. Itu karena keterbatasan ekonomi sehingga membuat seseorang bekerja sebagai PSK untuk memenuhi kebutuhannya. Bagian yang keempat, ada pengendalian penyakit berbasis perjalanan alamiah penyakit. Kelompok yang rentan terhadap penyakit AIDS, yaitu orang yang gay dan biseksual, pengguna narkoba jarum suntik, bayi, anak-anak, dan wanita. Faktor risiko terkena penyakit AIDS, yaitu apabila terkena cairan tubuh dari penderita penyakit AIDS, seperti melalui transfusi darah, faktor keturunan, dan juga hubungan seks bebas dengan penderita penyakit AIDS. Gejala klinis dari penderita penyakit AIDS, yaitu berat badan turun terus-menerus tanpa diketahui penyebabnya, sering berkeringat pada malam hari, muncul bercak putih di lidah, mulut, dan anus, muncul bintik ungu di kulit yang tak dapat hilang, pembekakan kelenjar getah bening di leher, ketiak, dan selangkangan, infeksi jamur di mulut, tenggorokan, dan vagina. Yang terakhir, ada 5 tahap pencegahan penyakit AIDS. Yang pertama, promosi, dilakukan dengan cara edukasi tentang penyakit HIV/AIDS. Yang kedua, ada screening, dilakukan dengan pengambilan sampel darah atau urin pada pasien. Proteksi, dilakukan dengan cara menghindari kontak dengan cairan yang terinfeksi HIV/AIDS. Pengobatan, untuk pengobatan sampai sekarang tidak ada obat untuk penyakit AIDS. Tetapi kepatuhan untuk mengonsumsi regimen ARV dapat secara dramatis memperlambat bertambah parahnya penyakit. Dan yang terakhir ada rehabilitasi, dilakukan dengan konseling tentang penyakit AIDS. Berikutnya, usia yang paling tepat untuk diberikan edukasi tentang penyakit menular seksual adalah pada usia remaja, yaitu usia 15-24 tahun. Hal ini dikarenakan pada usia remaja, individu lebih berisiko untuk terkena penyakit menular seksual. Karena pada usia ini, remaja lebih mudah terpengaruh secara tidak proporsional. Bagian yang kelima, mengapa kasus HIV/AIDS masih tinggi dan belum bisa dikendalikan secara maksimal di Indonesia dan di NTT? Hal ini dikarenakan masyarakat seringkali melakukan hubungan seks bebas yang tidak aman dan seringkali bergonta-ganti pasangan. Selain itu juga masih banyak masyarakat yang memakai narkoba jarum suntik yang tidak steril, dan tentunya hal ini disebabkan juga oleh kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang perilaku seks berisiko dan bahaya penyakit menular seksual. Berikutnya kita masuk kepada penyakit saluran pernafasan. Bagian yang pertama ada perbedaan penyakit tuberkulosis paru dan tuberkulosis ekstra paru. Tuberkulosis paru adalah penyakit menular yang menginfeksi jaringan paru tetapi tidak termasuk pleura. Sedangkan tuberkulosis ekstra paru adalah tuberkulosis yang menginfeksi organ tubuh tetapi tidak termasuk paru,
seperti kelenjar getah bening, tulang, gigi, selaput otak, dan organ tubuh lainnya. Tuberkulosis paru didiagnosa dengan cara melakukan pemeriksaan bakteri tahan asam dan didukung dengan pemeriksaan radiologi, sedangkan tuberkulosis ekstraparu didiagnosa dengan cara rongseng dada, CT scan, USG, dan juga tenaga medis akan melakukan pemeriksaan tuberkulosis paru pada cairan tubuh seperti darah, urin, cairan pleura, dan cairan sendi. Dan yang terakhir, tuberkulosis paru merupakan penyakit menular, sedangkan tuberkulosis ekstraparu tidak menular. Bagian yang kedua, ada perbedaan tuberkulosis paru pada anak dan tuberkulosis paru pada orang dewasa. Bedanya adalah ketika terpapar Mycobacterium tuberculosis, anak-anak lebih mudah sakit daripada orang dewasa. Hal ini dikarenakan sistem imun anak yang masih lemah. Meskipun lebih mudah sakit, tetapi memastikan diagnosis laboratorium tuberkulosis pada anak-anak lebih sulit dibandingkan orang dewasa. Hal ini dikarenakan mengumpulkan dahak dari bayi dan anak-anak lebih sulit dibandingkan orang dewasa, dan juga seringkali anak-anak terpapar bakteri tuberkulosis yang lebih sedikit, sehingga pada saat tes laboratorium seringkali bakteri tidak terdeteksi. Berikutnya, terdapat perbedaan gejala antara tuberkulosis pada anak dan tuberkulosis pada orang dewasa. Pada anak, tuberkulosis memiliki gejala yaitu demam dan menggigil, batuk-batuk, tubuh lesu, penurunan berat badan, pembengkakan kelenjar getah bening, dan pertumbuhan tubuh yang lambat. Sedangkan pada orang dewasa memiliki gejala yaitu batuk selama 3 minggu atau lebih, batuk dengan dahak bercampur darah, nyeri dada dan mudah lelah, penurunan nafsu makan dan berat badan, dan berkeringat pada malam hari. Bagian yang ketiga, ada perbedaan antara penyakit ISPA dan penyakit pneumonia. Penyakit ISPA adalah infeksi saluran pernafasan akut yang menyerang salah satu bagian saluran pernafasan, mulai dari saluran pernafasan atas atau hidung sampai kepada saluran pernafasan bawah atau alveoli. Sedangkan penyakit pneumonia adalah infeksi akut yang menyerang saluran pernafasan bawah atau alveoli. Berikutnya, perbedaan gejala penyakit ISPA dan penyakit pneumonia. Penyakit ISPA memiliki gejala yaitu batuk, pilek, hidung tersumbat, sesak nafas, demam, dan nyeri otot. Sedangkan penyakit pneumonia memiliki gejala yaitu batuk berdahak dan terasa nyeri di dada, sesak nafas, demam, mual, muntah, pusing, dan diare. Bagian yang keempat, mengapa Indonesia sebagai negara yang beriklim tropis, tetapi kasus tuberkulosis paru belum juga dapat tereliminasi. Hal ini dikarenakan meskipun Indonesia sebagai negara yang beriklim tropis atau panas, tetapi faktanya bahwa sinar matahari saja tidak cukup untuk melawan penyakit tuberkulosis. Kurangnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat oleh masyarakat, kurang gizi, dan imunitas tubuh yang kurang bagus juga mempengaruhi perkembangan kasus tuberkulosis yang ada di Indonesia. Bagian yang kelima, ada teori pengendalian penyakit berbasis perjalanan alamiah penyakit TBC. Kelompok yang rentan terhadap TBC adalah orang yang memiliki sistem kekebalan imun tubuh yang rendah akibat kondisi medis tertentu. Faktor risiko terkena penyakit TBC adalah status imunisasi, malnutrisi atau kurang gizi, usia muda, riwayat kontak dengan pasien TBC, dan perokok aktif. Berikutnya, gejala klinis. Gejala klinis pada penderita penyakit TBC yaitu batuk selama 3 minggu atau lebih, batuk dengan dahak bercampur darah, sesak nafas, badan lemas, penurunan nafsu makan dan berat badan, dan yang terakhir sering berkeringat pada malam hari. Selanjutnya, ada 5 tingkat pencegahan penyakit tuberkulosis. Yang pertama, ada promosi. Promosi bisa dilakukan dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penyakit tuberkulosis. Yang kedua, ada screening. Screening bisa dilakukan dengan cara pemeriksaan dahak pada pasien. Yang ketiga, ada proteksi. Proteksi bisa dilakukan dengan cara pemberian imunisasi atau vaksin tuberkulosis, yaitu vaksin BCG, biasanya diterima pada saat bayi berusia 2 bulan. Yang keempat, pengobatan. Pengobatan bisa dilakukan dengan cara rutin minum obat yang telah diberikan oleh dokter selama 6-9 bulan. Dan yang terakhir ada rehabilitasi, yaitu bisa dilakukan dengan cara olahraga dan konseling psikolog. Penyakit tuberkulosis jika dibiarkan dan tidak ditangani, maka akan menyebabkan kematian.